Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Baik Kak, sudah siap kita belajar ya hari ini? Baik, kamu sekarang lihat gambar yang ada di depan kalian ini Kak. Ini ada HP ya, handphone. Di situ berbagai macam informasi bisa kita lihat, kita dapatkan dari satu genggaman HP ini. Nah, kemudian gambar kedua ini ada globe yang diangkat oleh tangan orang banyak. Yang ketiga ada gambar ini apa? Ada peta dunia ya. Di sini ada orang berbagai macam suku, ras ada di sini. Nah, yang keempat, maaf. Yang keempat ini ada gambar peta dunia juga yang warnanya hitam ini. Di sini ada garis dari Amerika Selatan bisa lompat ke Afrika. Dari Afrika bisa lompat ke Asia. Dari Eropa bisa lompat ke Asia. Kemudian dari Eropa bisa ke Amerika. Dari Amerika bisa ke Asia. Nah, kemudian gambar yang kelima ini ada globus di genggaman tangan manusia ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Kita hari ini akan belajar tentang apa dari gambar-gambar yang kamu lihat itu? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Betul. Oke, kita lanjutkan ya, Kak. Nah, dengan di sini bisa kita lihat. Di sini teknologi bisa merubah segalanya ya dari gambar satu tadi. Kemudian dunia seperti dalam genggaman tangan manusia. Kemudian gambar yang ketiga ini ada manusia sangat mudah berinteraksi. Nah, yang keempat adalah gambar dunia itu sangat luas tetapi sangat sempit yang kita rasakan. Kemudian gambar yang kelima, kita harus siap dengan berbagai pengaruhnya. Oke, kita lanjutkan, Kak. Nah, baik, di sini ada perkembangan teknologi ya. Dari segi komunikasi kita lihat perkembangan komunikasi. Zaman dulu kita menggunakan ini ya, kaleng, kemudian telepon ini tradisional, kemudian telepon ada putar pakai tombol, kemudian handphone handphone masih jadul, kemudian bisa ke smartphone. Jadi bisa diartikan globalisasi itu adalah apa? Fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia, yaitu suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Baik, di sini ada bentuk-bentuk globalisasi, Kak. Ada 5. Ada globalisasi bidang budaya, 2 komunikasi, 3 ekonomi, 4 iptek, dan 5 transportasi. Nah, bisa kita lihat di sini, Kak. Ini ada gambar apa di sini? Ya, betul. Ini ada anak yang berpamitan mau berangkat sekolah, mencium tangan orang tua. Nah, ini. Jadi, globalisasi ini adalah salah satu bentuk penyebaran gagasan, makna, dan juga nilai ke seluruh penjuru dunia dengan cara tertentu untuk dapat memperluas dan juga mempererat hubungan sosial antar negara satu dengan yang lainnya. Jadi, kalau bangsa kita dari zaman dulu, nah contohnya kita kalau mau berangkat sekolah, setiap berangkat sekolah tetap mencium tangan orang tua. Nah, dengan adanya pengaruh globalisasi, budaya yang ada di negara kita seperti mencium tangan ini bisa lama-kelamaan akan terkikis, ya. Nah, apakah kalian di rumah masih seperti ini kalau mau berangkat sekolah? Alhamdulillah masih ya Kak ya, berarti belum terpengaruh globalisasi yang negatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada orang telepon ya, berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Jadi di sini kita dengan jarak yang jauh bisa dimudahkan dengan komunikasi. Nah, globalisasi komunikasi itu apa? Merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Nah, dengan adanya globalisasi komunikasi ini, manusia dimudahkan. Orang di seluruh dunia dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dalam waktu yang cepat. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sini ada gambar toko ya, baju. Nah, di situ berbagai macam jualan yang dijual antara baju, ada kaos dan lain sebagainya dalam suatu toko di pasar ya. Nah, apa saja nih globalisasi dalam bidang ekonomi?
Nah, ini adalah sesuatu proses yang terjadi pada masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, mulai cara produksi, distribusi, konsumsi, tanpa mengenal adanya batas dalam suatu negara atau wilayah. Nah, globalisasi ekonomi ini bisa kita rasakan sekarang ini ya Kak, kalau kita membeli sesuatu, misalkan pakaian, sepatu, semuanya lah ya, kita sudah menggunakan sistem online ya Kak ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi jual beli yang bisa kita manfaatkan dengan ongkir yang murah. Nah, itu juga termasuk apa? Globalisasi ekonomi ya. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ini ciri-ciri apa saja yang menandai adanya globalisasi ekonomi. Oke ya, ada 1 sampai 5 nanti dibaca lagi. Kemudian kita lanjutkan yang keempat ada iptek. Globalisasi dalam bidang iptek. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau zaman dulu komputer masih bentuk seperti yang ada di bawah nih Kak ya. Kemudian berkembang lagi menjadi laptop langsing ya. Kemudian juga ada jam tangan yang udah bisa untuk komunikasi. Ini kemudian berkembang lagi menjadi handphone yang smartphone sekarang ya. Semuanya genggam satu dunia itu bisa kita genggam dengan adanya handphone smartphone ini. Jadi globalisasi bidang iptek ini ada suatu sikap kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya apa? Jadi perubahan kehidupan masa depan manusia itu agar kehidupannya lebih baik, lebih mudah, lebih murah, cepat dan aman. Nah, jadi dengan perkembangan iptek ini memudahkan manusia untuk beraktivitas secara cepat ya kan. Oke, yang kelima sekarang, globalisasi bidang transportasi. Kamu bisa lihat Kak, di sini ada kereta api jadul ya. Kemudian kereta api yang super cepat ya. Ini sudah ada di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, kemudian Tiongkok yang sekarang sangat maju dari segi transportasinya. Jadi negara kita sudah mulai mengadopsi adanya kereta api cepat yang seperti yang ada di Jakarta sampai Bandung itu bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, ini apa itu pengertian globalisasi transportasi? Yaitu pemindahan barang atau manusia dari satu tempat yang ke tempat lain secara tepat dalam bidang transportasi ini. Jadi, ini menuntut hidup kita itu lebih mudah dan praktis, Kak. Semakin majunya pendidikan dan perkembangan di bidang teknologi, ini akan membuat hidup manusia akan semakin mudah ya. Kalian juga bisa merasakan ya. Kita mau ke mana-mana sekarang udah ada motor, ada kendaraan, ada mobil pribadi, ada pesawat. Zaman dulu kita kalau mau pergi ke negara lain itu menggunakan kapal yang berbulan-bulan baru sampai ke sana. Kemudian mau menggali informasi, nggak bisa cepat seperti sekarang ini. Nah, itu fungsinya, manfaatnya perkembangan teknologi. Baik Kak ya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan tetap semangat dalam belajar. Semoga kita hari ini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.